Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sholat Idul Adha di Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari sebagai umat yang bertakwa untuk senantiasa memuji, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang cerah ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tersampaikan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan harapan semoga kita kelak di hari akhir mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, selanjutnya mari kita berusaha menjaga sekaligus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sungguh yang paling mulia di antara kalian nanti adalah atqakum, mereka yang paling bertakwa. Artinya kita sebagai umat Islam agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dibuktikan pada pagi hari ini. Kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ini sebagai wujud implementasi dari bukti bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal tadi saya sampaikan satu ayat yang cukup pendek berkaitan dengan sejarah peristiwa Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang nantinya berkaitan dengan ibadah
di hari Idul Adha, yaitu ibadah kurban. Karena ibadah kurban tidak lepas dari peristiwa sejarah, yaitu Nabi Ibrahim yang kala itu beliau sudah lama sekali berkeluarga namun tidak diberikan keturunan. Di hati beliau muncul janji nazar, kalau nanti saya punya anak, punya keturunan, Allah kok meminta, akan saya berikan. Karena sebelum Nabi punya anak itu, Nabi Ibrahim, beliau sudah menjadi kebiasaannya adalah bersedekah, berkurban, bahkan ratusan hewan kurban yang beliau sedekahkan atau kurbankan. Namun karena belum punya keturunan tadi, dalam hatinya terbersit nazar janji akan mengorbankan, memberikan anak tercintanya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau itu diminta. Artinya Allah mendengar isi hati Nabi Ibrahim yang kala itu belum punya anak. Perjalanan waktu, akhirnya Nabi Ibrahim diberikan keturunan, namanya Ismail. Ini masih kecil Ismail. Singkat cerita, karena tadi sudah pernah bernazar, ditagihlah janjinya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Ibrahim, buktikan cintamu kepadaku. Firman Allah, agar apa? Mengorbankan putra tercintanya Ismail. Akhirnya beliau korbankan betul itu Nabi Ismail. Dan kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Makanya ada kesunahan puasa Tarwiyah tanggal 8 kemarin. Juga ada kesunahan puasa Arafah sebagai bentuk peristiwa yang diabadikan, yang kita ikuti sunnahnya. Diantaranya ada sunnah puasa Tarwiyah, kemudian puasa Arafah, dilanjut dengan Idul Adha, berkorban. Itu sejarah Nabi Ibrahim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkaitan dengan ayat yang saya bacakan tadi di awal, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Ini salah satu ayat Al-Quran yang diabadikan, merupakan salah satu doa Nabi Ibrahim yang nanti berkaitan dengan kurban dan lain-lain. Ada 3 poin penting di situ. Yang pertama, wa ja'alani mubarakan. Ya Allah, jadikan aku Ibrahim menjadi orang yang diberkahi atau memberikan keberkahan kepada orang lain. Ainama kuntu, dimanapun saya berada. Kalau Nabi Ibrahim hidupnya di Arab sana, kita hidup di Indonesia, bisa mengambil iktibar dari peristiwa sejarah itu bahwa Nabi Ibrahim kala itu hidupnya memang berkah, memberkahi, bermanfaat terhadap sesama. Kalau kita tarik ke kehidupan kita sekarang, bagaimana kita sebagai umat manusia ini memiliki karakter yang bermanfaat kepada orang lain, apapun itu bentuknya. Wa ja'alani mubarakan. Ini doa Nabi Ibrahim yang bisa kita tarik untuk kehidupan kita. Jadi sebagai umat manusia secara umum, bukan hanya umat Islam, kita itu hidup
tidak lepas dari manusia yang lain, dari komunitas, dari kelompok. Katakanlah satu masjid ini mesti ada kelompok, ada komunitas, ada jamaah dan sebagainya. Maka peran masing-masing jadilah peran itu yang bermanfaat, peran yang memberkahi, peran yang punya andil besar minimal di lingkungannya itu. Nah, ini tidak lepas dari kodrat manusia yang memang kita itu hidup bersosial. Manusia itu kan ada manusia personal, ada manusia sosial. Kalau urusan personal, katakanlah sholat itu untuk pribadi. Tapi ketika sudah bersinggungan dengan yang lain, maka fungsi kita sebagai makhluk sosial atau manusia sosial. Maka doa ini sangat relevan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi di momen Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini, mari kita berusaha menjadi manusia yang berkah dan memberkahi, manusia yang bermanfaat kepada orang lain dimanapun berada. Hadirin yang dimuliakan Allah, poin yang kedua adalah wa ausoni bis shalah. Nabi Ibrahim itu di samping sebagai nabi juga sebagai manusia personal tadi. Ada ibadah personal di situ. Wa ausoni bis shalah. Walaupun nanti bisa jadi ketika kita beribadah sholat itu sendiri juga ada potensi sosial. Ada kemungkinan kita berkumpul seperti ini, berjamaah seperti ini, ada potensi menjadi sosial. Tapi di satu sisi bahwa ibadah sholat itu personal. Artinya ketika kita sudah masuk wilayah personal, maka ada wilayah-wilayah yang memang khusus. Wa ausoni bis shalah, ketika kita sholat yang tidak berjamaah seperti ini, katakanlah sholat tahajud misalnya, itu wilayah personal kita. Sholat itu hubungan langsung hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut ketika kita berhadapan langsung kepada Allah, kita wujudkan bentuk ibadah sholat kita itu dengan sepenuhnya, dengan totalitas. Jangan kebalik, kalau kita sedang berkumpul berjamaah seperti ini, kelihatan khusyuk, kelihatan anteng begitu, tapi ketika ibadah sendiri di rumah, sholat tahajud, sholat hajat dan lain-lain, itu cepatnya bukan main. Bahkan super kilat begitu kira-kira. Nah, maka kita balik, kalau sedang beribadah secara berjamaah seperti ini ya mengikuti imam saja. Tapi ketika sudah masuk wilayah personal, ibadah yang di dalam rumah itu, maka buktikan totalitas itu. Buktikan bahwa kita sedang bercengkerama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati. Wa ausoni bis shalah, tanpa mengesampingkan ibadah yang secara berjamaah seperti ini. Kan memang ada sholat yang diharuskan berjamaah, ada yang tidak diharuskan berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah waz-zakat, zakat. Zakat itu secara lugawi, secara epistemologi, bahwa zakat adalah membersihkan. Artinya ada hak orang lain yang kita bawa, yang kita kelola, yang itu harus kita keluarkan, kita tunaikan. Maka di sini ada dua sisi. Ada sisi personal sebagai bentuk kewajiban zakat,
ada sisi sosial sebagai bentuk kita berinteraksi dengan sesama. Zakat itu sendiri kalau dalam kitab fikih ada ketentuan-ketentuannya. Kita ambil secara umum saja bahwa zakat adalah bagaimana kita membersihkan harta, kalau itu zakat mal, kita membersihkan jiwa, kalau itu zakat fitrah. Maduntu hayya, selama saya Nabi Ibrahim masih hidup. Artinya ketika kita masih hidup, kewajiban kita sebagai hamba, selain sebagai personal tadi, juga sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi kepada sesama manusia, yaitu lewat ibadah zakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan korban, kembali ke Idul Adha, itu identik dengan hari raya kurban. Tentu ibadah korban ini adalah, kalau kita tarik sejarah dari Nabi Ibrahim tadi, adalah bentuk kecintaan, bukan bentuk pelampiasan. Jadi menyembelih korban itu bukan karena melampiaskan diri, bukan, tapi kecintaan kita kepada Allah dibuktikan dengan mau berkorban, merelakan putra namanya Ismail tadi, diserahkan, dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kita berkorban dengan menyembelih hewan, kambing, sapi dan sebagainya, itu dalam rangka mewujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan merelakan sebagian harta kita dikorbankan lewat penyembelihan korban berupa kambing, berupa sapi dan sebagainya yang sudah diatur dalam kitab fikih. Karena memang ada ketentuan berkorban itu, ada yang mengatakan cukup satu kambing untuk satu keluarga, ada yang satu kambing untuk satu orang juga ada. Nah, itu ranahnya fikih. Artinya jenengan misalnya mau berkorban ala 1 ekor 1 orang, tidak apa-apa, atau 1 ekor untuk 1 keluarga juga tidak apa-apa, karena itu sudah wilayah fikih. Yang penting niatan hati berkorban adalah mewujudkan cinta, kerelaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusda. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridho'a wa lihaqqihi ada'a. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa qaumana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa ahli salah wa ahli zakah wa ahlil qurban wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wat tughyan bijahi nabiyyika Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna ziyaratal Makkah al Mukarramah wa ziyarah qabri nabiyyika Muhammadin alaihi salatu wassalam marrah ba'da marrah bijahi nabiyyika Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. وسبحان